warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Susi. Hari ini Bu Susi mau bercerita. Anak-anak dengarkan baik-baik ya. Kita akan bercerita tentang seekor burung gagak dan teko air. Anak-anak tahu burung gagak? Iya, burung gagak adalah salah satu jenis burung dari sekian banyak burung ciptaan Allah. Warnanya apa? Iya, pinter. Burung gagak mempunyai bulu yang warnanya hitam. Anak-anak tahu teko air? Teko air adalah tempat untuk menyimpan air minum. Pada suatu hari, pada siang hari yang panas, ada seekor gagak yang terbang di udara. Ya, gagak adalah salah satu hewan yang hidupnya di udara karena dia terbang dan memiliki sayap. Nah, dia terus terbang sampai tidak terasa kelelahan, dan ketika kelelahan dia baru terasa kalau tenggorokannya terasa kering. Kalau terasa kering berarti kepingin apa? Iya, kepingin minum. Sama seperti anak-anak. Kalau anak-anak habis main-main terus tiba-tiba pengen minum, kehausan. Ya, sama seperti burung gagak ini, karena dia kelelahan akhirnya kepingin minum. Tapi kalau di udara nggak mungkin ya menemukan air ya nak. Akhirnya gagak terbang merendah, ya, terbang merendah di dalam hutan. Dia semakin merendah terbang, tak dijumpainya satupun ada sungai, tidak ada air. Dia terus terbang merendah. Nah, sampai akhirnya yang dia lihat hanya ada pohon, ada rumput-rumput, ada batu, tidak ada air. Dia terus terbang rendah. Sampai akhirnya gagak melihat ada sebuah teko. Iya, teko yang menyerupai seperti gelas. Ternyata di dalam teko ini ada airnya. Gagak senang sekali ya nak ya. Coba lihat, gagak gembira sekali melihat ada sebuah teko dan ada airnya. Akhirnya gagak mendekati teko ini. Ya. Kemudian gagak melihat ke dalamnya. Ada airnya, alhamdulillah. Tapi ternyata apa nak? Paruh gagak tidak bisa menjangkau air. Ya, karena airnya terlalu sedikit di dalam teko. Kemudian si gagak berpikir, aduh, gimana ya caranya supaya aku bisa minum di dalam air yang ada di dalam teko ini. Si gagak terus berpikir mencari ide-ide. Ya, dia terus berpikir gimana ya caranya. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah ide. Aha, gitu ya. Dia menemukan di sekelilingnya banyak batu-batu kecil. Iya, batu-batu kecil atau kerikil. Dia berpikir, kalau kerikil-kerikil ini ku masukkan di dalam teko, air itu nanti akan bisa naik. Kemudian si gagak ini memunguti kerikil-kerikil ini dengan paruhnya. Karena gagak nggak punya tangan ya nak ya. Iya, punyanya kaki dan paruh. Paruh dari si gagak ini fungsinya untuk apa? Untuk minum, untuk makan, untuk memungut sesuatu, termasuk kerikil-kerikil kecil ini. Ya. Akhirnya idenya itu dilaksanakan. Si gagak memunguti kerikil-kerikil
kerikil-kerikil yang ada di dalam hutan. Ya, satu demi satu kerikil dimasukkan dengan paruhnya. Ya, kemudian si Gagak mondar-mandir mencari kerikil-kerikil itu ya nak ya. Coba perhatikan, ketika melihat air itu dia berharap dia bisa nanti minum ketika kerikilnya semakin banyak. Kemudian si Gagak terbang merendah, mengambil kerikil satu, dimasukkan di dalam teko. Kemudian terbang lagi merendah, mengambil kerikil lagi, masukkan lagi di dalam teko. Sampai akhirnya teko itu menjadi penuh. Coba dilihat ya, kerikilnya semakin banyak dan coba lihat airnya bisa naik. Wah, si Gagak gembira sekali, alhamdulillah gitu ya. Sama seperti anak-anak ketika mendapatkan sesuatu mengucapkan alhamdulillah, ternyata idenya berhasil ya. Si Gagak memunguti kerikil-kerikil itu tidak sia-sia, airnya menjadi meluap naik ke atas sehingga si Gagak bisa meminum air di dalam teko tadi. Gagak sangat senang sekali. Nah, ketika airnya sudah bisa naik, kemudian Gagak mulai meminum air yang ada di dalam teko. Alhamdulillah, rasa hausku menjadi hilang ya. Nah, coba dilihat, Gagak mulai meminum dan merasa bersyukur gitu ya. Nah, akhirnya buah dari perjuangan si Gagak ini tidak sia-sia. Nah, coba anak-anak kalau diperhatikan, Gagak meskipun binatang kecil tetapi mempunyai akal untuk bisa mempertahankan supaya dia bisa minum, sama seperti anak-anak. Hikmah dari cerita ini apa anak-anak? Iya, bahwa ketika anak-anak menginginkan sesuatu maka harus dengan kerja keras, tidak pantang menyerah, tidak putus asa, sama seperti Gagak. Apalagi anak-anak dibekali Allah, diberi akal untuk berpikir. Hewan pun secara fitrah dia akan mencari sesuatu untuk mempertahankan hidup, apalagi anak-anak ya. Makanya dari kisah cerita tentang Gagak dan teko ini mudah-mudahan bisa menjadikan anak-anak menjadi anak yang lebih pintar dan cerdas. Hikmahnya bahwa kita tidak boleh menyerah, tidak boleh pantang menyerah. Nah, demikian anak-anak kisah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua yang di sini semuanya menjadi anak yang pintar, anak-anak yang soleh dan disayang Allah. Itu hari ini mudah-mudahan kita bisa menjadikan besok cerita-cerita yang lebih menarik. Susi akhiri cerita pada pagi hari ini dan kita sambung besok. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.